Niko, liris seorang wanita sambil menatap Niko dengan tatapan terkejut. Wanita itu mengangguk saat dokter pamit padanya untuk pergi. Niko masih tetap bungkam, matanya memindai wanita tersebut dengan tatapan menilai. Dari sekian banyak orang yang ada di rumah sakit ini, kenapa dia harus bertemu dengan wanita itu? Tadinya Niko akan langsung pergi, tetapi dia urungkan dirinya bukan pecundang yang akan lari setelah bertemu mantan kekasih. Niko berjalan mendekati wanita itu yang berdiri di dekat pintu rawat inap yang tertutup. Dengan wajah datar, Niko menyapa, "Hai Val, kamu masih mengingatku?" Wanita itu tak lain adalah Valerie, mantan kekasih yang telah mengkhianatinya dan pergi menikah dengan teman Niko sendiri. Valerie mengusap air matanya menggunakan punggung tangan. Wajahnya tampak sembab dan memerah akibat tangisan yang tak henti sejak tadi. "Tentu, aku gak mungkin melupakanmu, Nick." Valerie berusaha tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengajak Niko bersalaman. "Apa kabar?" Niko membalas uluran tangan itu. "Baik," ucapnya, lalu menarik kembali tangannya. "Aku barusan mendengar bahwa anakmu sedang sakit." "Kenapa?" tanya Niko penasaran. Pasalnya tadi dia mendengar ada pembahasan transplantasi hati yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa anak Valerie. Valerie kembali menangis, lantas mengangguk. "Anakku mengalami gagal hati, Nick, akibat infeksi hepatitis," jawabnya dengan bibir bergetar. "Dokter bilang gak ada cara lain untuk menyembuhkan dia selain pencakokan hati, sedangkan biaya untuk itu sangat mahal dan aku gak punya uang sebanyak itu. Asuransi hanya menanggung biaya sebesar 250 juta. Niko terdiam sesaat. Kembali dia mengamati Valerie yang tampak sendu. Tentu sangat berbeda dengan Valerie saat mereka masih menjalin hubungan dulu. Ya, dulu Niko telah melupakan masa-masa itu. "Kemana Jerry?" Niko bertanya tentang suami Valerie, teman yang telah mengkhianatinya. "Dia gak ada." Sebelah alis Niko terangkat. "Maksudmu?" Valerie merasa ragu untuk bercerita pada Niko terkait hubungannya dengan Jerry. Tetapi selama ini dia tak punya teman curhat, maka bolehkan jika seorang Valerie cerita pada mantan kekasihnya. Setidaknya itulah yang ada di pikiran wanita itu saat ini. "Jerry telah meninggalkanku 1 tahun yang lalu. Aku gak tahu dia di mana dia, dan dia juga gak tahu jika anak kami sakit," jelas Valerie masih dengan isak tangisnya. Niko membisu. Sepertinya kehidupan rumah tangga Jerry dan Valerie tak berjalan harmonis. Pada saat bersamaan, pintu di belakang Valerie terbuka. Muncul seorang laki-laki remaja yang Niko ketahui sebagai adik Valerie. "Kak, Adit muntah darah lagi," serunya dengan raut panik. Apa?" Valerie bergegas masuk ke dalam ruangan dengan raut wajah yang tak kalah panik. Dari pintu yang setengah terbuka, Niko menyaksikan seorang anak kecil laki-laki yang tampak seumuran Feli atau mungkin lebih tua beberapa bulan. Dia terlihat sangat menyedihkan. Anak itu lantas pingsan setelah berkali-kali memuntahkan darah. Tak lama kemudian dokter dan 2 orang perawat datang setelah Valerie menekan alat pemanggil perawat. Lalu dokter melakukan tindakan pada anak kecil tersebut. Semua itu tak lepas dari pandangan Niko. Dia tahu orang tua anak itu telah mengkhianatinya dulu, tetapi melihat bagaimana anak itu tak berdaya, Niko seakan teringat Feli. Bagaimana jika putrinya sendiri yang ada di dalam posisi itu? Tentu hati Niko akan sangat hancur, dan mungkin hal itulah yang dirasakan Valerie saat ini. Valerie memang bukan berasal dari keluarga berada. Orang tuanya hanya pengusaha kecil, dan Valerie sendiri, entahlah, Niko bahkan tak tahu apa pekerjaan wanita itu sekarang. Niko lantas mendekati Valerie yang masih tampak menangis dengan pilu. "Berapa biaya seluruhnya yang dibutuhkan anakmu?" 600 juta, Nick. "Kamu bayangin, uang sebanyak itu gak mungkin aku dapatkan dalam waktu singkat." Niko terdiam sesaat. Kembali dia mengamati anak Valerie dengan dekat. "Kamu gak perlu khawatir. Aku akan membayar semua biaya yang dijatuhkan untuk pengobatan anakmu," ujar Niko tanpa ragu.
Jangan bercanda, Niko. Mata Valeri membulat. Ia tak percaya dengan kalimat yang dilontarkan pria itu baru saja. Rasanya bagai mimpi ketika Tuhan mengirimkan seorang malaikat yang mau membantu pengobatan anaknya. Apa aku terlihat main-main? Nanti aku akan menyuruh orangku untuk menyerahkan cek. Gunakan sebaik mungkin agar anakmu kembali sembuh. Leka baru selesai berbicara dengan Amelia lewat panggilan telepon. Ibunya sempat bilang bahwa Niko telah pulang dari rumah sakit 1 jam yang lalu, tetapi sampai saat ini lelaki itu tak kunjung datang ke rumah. Padahal jarak dari rumah sakit ke rumahnya hanya membutuhkan waktu 25 menit saja. Apa Niko sedang membeli makanan pesanannya? Makanya dia telat. Yap, sepertinya Leka membatin sembari melemparkan ponsel ke atas kasur. Kakinya melangkah menuju balkon kamar, menghirup dalam-dalam udara Jakarta yang tampak cerah siang itu. Dari atas sana, Leka bisa melihat taman hijau di samping rumah yang terhampar indah dengan beberapa macam bunga juga pepohonan. Pelayan selalu merawat seluruh bagian rumah ini meski ditinggalkan oleh pemiliknya ke Paris. Kenapa dia lama sekali? Pikiran Leka kembali melayang pada Niko yang tak kunjung tiba di rumah. Padahal pizza favoritnya sudah terasa di tenggorokan. Lucu memang, Leka tinggal memesan lewat aplikasi sebetulnya, tetapi entah kenapa dia ingin Niko yang membelinya langsung. Mungkin rasanya akan lain jika ada usaha suaminya untuk mendapatkan makanan tersebut. Kamu menungguku, kamu pulang, kenapa nggak mengetuk pintu dulu? Bikin aku kaget tau nggak? Protes Leka lalu berbalik menghadap lelaki itu, melingkari pinggang Niko menggunakan kedua tangannya. Aku sangat suka membuatmu terkejut. Tentu saja, dalam hal yang menyenangkan. Niko lantas dengan mesra hingga jantung perempuan itu berdetak tak beraturan dalam sekejap. Gimana pesananku yang kamu jadi beli? Tanya Leka. Begitu mereka terlepas, Niko mengangguk santai diiringi senyuman jemawa. Hal itu rupanya sangat cukup untuk menerbitkan senyuman lebar nan ceria di wajah sang istri. Thank you, pekik Leka sebelum menghadiahi kecupan hangat. Leka perlu berjinjit untuk mensejajarkan posisi wajah mereka. Sepertinya kamu menungguku karena ingin pizza, bukan karena merindukanku, dan aku gak suka hal itu. Wajah Niko pura-pura merangut dengan mata memicing. Pizza memang yang aku tunggu dari tadi. Niko mendecakkan lidahnya, mulai merasa kesal saat dirinya kalah hanya oleh sebuah pizza. Tidak lucu jika dirinya sampai cemburu dan makanan bukan, tapi kamu adalah yang paling aku tunggu yang. Leka merapatkan hingga telinganya mampu mendengar irama jantung Niko yang terasa begitu menenangkan. Hei, sudah pintar menggombal sekarang. Belajar dari mana? Apa kamu dulu sering menggombali pria lain? Niko menunduk. Pucuk rambut Leka terasa menggelitik dagu. Leka hanya tertawa sebagai tanggapan darinya. Dia tak berkata-kata lagi dan lebih memilih fokus menghirup dalam-dalam aroma parfum Niko. Kamu gak lupa janji kamu sama Feli kan? Tanya Leka kemudian. Gak mungkin aku lupa, sebentar lagi aku turun. Sekarang mau mandi dulu. Dalam hati, Niko menimbang-nimbang apakah dia harus jujur mengenai pertemuannya dengan Valeri atau tidak. Niko takut jika dirinya jujur, Leka akan marah dan berpikiran negatif padanya. Tetapi pada akhirnya dia memilih. Sayang, apa? Leka mendongakkan kepala untuk mempertemukan mata mereka. Ada apa? Tanyanya sekali lagi. Tadi di rumah sakit nggak sengaja aku bertemu dengan Valeri dan kami sempat ngobrol cukup lama, makanya aku sedikit telat sampai rumah. Jelas Niko sembari menggerakkan ibu jarinya di pipi sang istri. Keceriaan yang semula menghiasi wajah Leka kini seketika redup saat mendengar nama wanita yang pernah menjadi masa lalu suaminya sendiri. Valeri mantan kekasih kamu? Tanya Leka dengan suara pelan. Detik berikutnya dia menyesali pertanyaan bodohnya yang justru makin memperjelas siapa Valeri bagi Niko di masa lalu, dan tanpa sadar hal itu membuat hatinya kesal. Bayangan Niko
berjuman dengan Valeri di dalam lift seketika memenuhi kepala Leka, dan hal tersebut menjadi penyebab Leka akhirnya merahasiakan one night stand mereka dan kehamilannya dari lelaki itu dulu. Nico mengangguk, mengiyakan pertanyaan Leka sebelum melanjutkan cerita tentang Valeri. Lebih dulu Nico membawa Leka masuk ke dalam kamar dan menutup pintu balkon rapat-rapat. Kini keduanya duduk di atas sofa. Anak dia sakit dan dirawat di rumah sakit yang sama dengan kakek, lanjut Nico sambil menatap Leka dengan tatapan lekat. Lalu kamu menjenguk anaknya, tebak Leka yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Nico. Leka berusaha menahan mulutnya untuk tidak protes atau melontarkan ketidaksetujuannya pada sang suami. Ia belajar dari pengalaman ketika Janis memfitnah Nico setiap hari. Saat itu dirinya langsung marah tanpa mendengarkan penjelasan Nico terlebih dahulu, dan akhirnya berakibat pada renggangnya hubungan mereka saat itu. Tetapi meski begitu, kini rasanya cemburunya tak dapat dia sembunyikan. Berbagai pikiran negatif bersemayam di kepala. Bagaimana jika kenangan-kenangan dengan Valeri muncul lagi di hati Nico? Bagaimana jika lelaki itu ternyata merindukan Valeri? Leka menggeleng pelan, berusaha mengenyahkan pikiran negatif dari kepalanya. Dan Nico yang melihatnya dapat menebak apa yang memenuhi pikiran Leka saat ini. Jangan marah, oke? Dengarkan dulu penjelasanku, ucap Nico penuh permohonan. Leka mengangguk dan membiarkan tangan Nico bermain-main di kedua pipinya. Anak Valeri dan Jerry mengalami gagal hati dan harus melakukan pencakokan hati supaya anak itu bisa sembuh. Yang jelasnya hati-hati. Tadi aku lihat kondisi anaknya sangat mengkhawatirkan, sedangkan Valeri sendiri nggak sanggup membiayai pengobatan anaknya yang hampir menghabiskan sejumlah 600 juta. Nico menjeda kalimatnya sesaat, membiarkan Leka mencerna penjelasannya terlebih dulu. Jadi anaknya Valeri sakit parah. Kasihan sekali, gumam Leka. Wajahnya yang semula merengut kini nampak tertegun. Leka benar-benar tak dapat membayangkan anak sekecil itu harus menanggung rasa sakit yang teramat berat. Seharusnya anak seusia itu saat ini sedang bermain, bercanda tawa dengan teman seusianya, bukan merasa kesakitan di rumah sakit. Namun bukankah manusia tak dapat memilih harus pada siapa penyakit itu diberikan, terlepas dari tua atau muda, bahkan anak-anak sekalipun? Nico tersenyum melihat ekspresi Leka yang telah melunak. Dia bersandar di punggung kursi sambil membawa tubuh Leka ke dalam dekapannya. Aku gak tega lihat anak itu menderita, sayang. Jadi aku bilang pada Valeri kalau aku akan membiayai seluruh pengobatan anaknya. Jerry pergi dan sama sekali gak memberikan biaya, ungkap Nico dengan jujur. Apa kamu gak keberatan dengan hal itu? Terkejut? Tentu, Leka tak bisa berbohong jika dirinya terkejut saat ini. Dia menatap Nico dengan tatapan tak percaya. Tapi kamu gak menuntut apa-apa kan dari Valeri? Kening Nico tampak mengerut. Maksudnya apa, sayang? Itu aku sering baca di novel-novel. Kebanyakan wanita yang membutuhkan biaya banyak biasanya harus jadi wanita simpanannya atau tawanannya gitu. Atau bisa jadi kamu mengajak Valeri balikan, ujar Leka dengan suara pelan. Dia ragu untuk mengatakan hal tersebut, yang pasti mendapat olok-olokan dari suaminya. Dan benar saja, seketika tawa Nico meledak mendengar kalimat Leka yang sangat kekanak-kanakan. Ya Tuhan, Leka menyamakan dirinya dengan tokoh-tokoh di dalam cerita fiksi. Kalau ada wanita yang ingin kujadikan sebagai simpanan atau tawanan, itu adalah kamu, sayang. Nico menjepit pucuk hidung Leka. Dan kembali dengan Valeri adalah hal yang sangat-sangat mustahil. Aku hanya ingin kamu. Semuanya adalah kamu. Gak ada tempat untuk yang lain, Leka, ujar Nico sebelum membenamkan wajahnya pada sang istri dengan mesra.
Cisi, ledek Leka dengan wajah tersipu-sipu. Meski kalimat Niko terdengar Cisi, tetapi Leka tahu pria itu berbicara sesuai isi hatinya. Aku nggak keberatan yang, lagian itu juga uang kamu. Terima kasih sudah jujur sama aku. Bibir Leka mengulas senyum manis sesaat setelah Niko mengangkat wajahnya dari leher. Kalau aku ada di posisi kamu yang, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Terlepas dari siapa Valeri bagi masa lalu kamu, karena yang terpenting adalah bagaimana anak itu bisa sembuh dan mendapatkan kembali dunia anak-anaknya yang menyenangkan. Tutur Leka yang membuat hati Niko merasa terharu. Ternyata aku nggak salah memanggilmu Angel dari dulu, ucap Niko seraya menggerakkan ibu jarinya di pipi Leka. Leka hanya terkekeh pelan menanggapi ucapan Niko. Cepat sana mandi, Feli pasti sebentar lagi nunggu kamu di bawah. Aku juga mau keluar, udah gak sabar anak kamu pengen makan pizza. Niko seketika tersadar jika sejak kedatangannya ke rumah ini, dia belum menyapa calon anak kedua mereka lantaran saking khawatir memikirkan ekspresi Leka jika tahu dirinya bertemu dengan Valeri. Niko lantas mengecup perut Leka dan mendaratkan telapak tangannya di sana. Hai anak papa, masih kecil tapi kamu pengennya yang aneh-aneh ya. Papa jadi curiga, ini yang mau pizza kamu atau mama kamu? Leka hanya terkekeh dan merotasi matanya. Mata Niko seketika membulat begitu telapak tangannya merasakan tendangan dari dalam perut sang istri. Sayang, dia meresponku, seru Niko antusias dengan mata berbinar-binar. Leka turut menunduk mengamati tonjokan samar di permukaan perutnya. Dia sangat tahu kalau papanya yang sedang mengajak bicara. Niko tersenyum lebar. Ini bukan kali pertama anaknya memberi respon saat diajak berbicara. Akan tetapi rasanya selalu membahagiakan. Sabar ya, gak lama lagi kita akan segera bertemu. Dengan lahap, Leka memakan potongan pizza di teras rumah sembari mengamati Niko dan Feli yang tengah asyik bermain sepeda. Niko dengan sepeda besarnya, sedangkan Feli dengan sepeda mungil sesuai ukuran tubuhnya. Hal-hal kecil seperti kebersamaan yang saat ini mereka jalin terasa membuat hati Leka diliputi ketenangan. Tak perlu menghabiskan biaya mahal untuk menciptakan kebahagiaan dimanapun mereka berada, walau itu hanya di halaman rumah misalnya. Perasaan bahagia akan selalu menghampiri jika mereka berkumpul bersama. Fokus Leka teralihkan saat ia mendengar dering panjang dari ponsel Niko di samping box pizza. Ia meraihnya untuk diberikan pada Niko, tetapi melihat nama Valeri yang terpampang di dalam layar, seketika perempuan itu tercenung. Sekali lagi Leka menatap layar tersebut. Panggilan Valeri pun terhenti dengan sendirinya. Kemudian detik berikutnya masuk sebuah pesan dari nama yang sama. Leka sempat membaca pesan dari notifikasi yang muncul yang menampilkan sebagian isi pesannya. Terima kasih Nick, aku akan membalas kebaikanmu. Ekspresi Leka tampak menegang. Dia penasaran dengan kelanjutan isi pesan dari Valeri, tapi dia tak cukup berani untuk membuka kunci ponsel Niko. Padahal lelaki itu telah mengizinkan Leka untuk memainkan ponselnya sesuka hati. Kata sandinya pun tanggal lahir Leka. Sebetulnya isi pesannya biasa-biasa saja, namun pikiran Leka telah melanglang buana ke arah hal-hal negatif. Bagaimana jika Valeri menyikan kebaikan Niko? Telepon dari siapa sayang? Leka tersentak dari lamunannya. Saat itu dia sadar jika ponsel Niko telah kembali berdering. Ini dari Valeri. Leka menyerahkan benda tipis itu pada Niko. Melihat ekspresi Leka, Niko lantas terkekeh sembari menerima panggilan tersebut, mengubah suara ke dalam mode loudspeaker dan meletakkannya di atas meja. Niko tak mau Leka salah paham dengan pembicaraannya dan Valeri. Saat di rumah sakit, mereka memang sempat bertukar nomor telepon untuk memudahkan komunikasi terkait biaya yang akan diberikan oleh Niko. Ada apa, Val? Tanya Niko setelah duduk di lengan kursi samping Leka. Nick, terima kasih
polisi, orang suruhanmu telah datang dan ceknya sudah kuterima. Ya syukurlah, gunakan itu sebaik mungkin agar anakmu cepat pulih. Pasti aku nggak akan menyia-nyiakannya. Valeri hening sesaat. Om Nick, aku akan membalas kebaikanmu. Katakan apa yang harus aku lakukan untuk membalasmu. Leka menatap Feli. Tetapi sebenarnya dia menanti-nanti apa yang akan diucapkan oleh suaminya pada Valeri. Sekali lagi, Leka takut Valeri akan menyalahartikan kebaikan yang Nico berikan. Yang harus kamu lakukan adalah dengan tidak membalasku, Val. Aku hanya ingin menolong anakmu dan aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Jadi berhentilah memikirkan tentang pembalasanmu, ujar Nico dengan nada tegas. Hanya itu saja permintaan dariku.